Top banget. Perintah lakoni kabeh, larangan tinggalkan semua. Tapi saya pikir ini sulit. Maka yang kedua saya bagi kalau di anak-anak dunia malam itu. Kamu masih senang melanggar perintah, kamu masih senang melakukan larangan, please jangan pernah kamu tinggalkan perintah. Jadi perintahnya dilaksanakan, larangannya tetap dilakukan. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasa milenialnya barangkali STMJ lah. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga ini bahaya banget. Larangan dilakukan, perintah belas. Ini namanya bosok kuadrat. Maka kenapa kemudian ketika saya berjuang ngaji di Gang Doli, ketika saya masih mahasiswa itu, saya dihina sama kawan-kawan saya. Alah Gus mubadir kamu ngaji sama PSK. Toh setelah ngaji sama kamu mereka masih bekerja lagi. Loh, inilah jeleknya manusia. Sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, kalau kita salah kita bilang mati-matian. Padahal dikatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Maka untuk mencapai derajat takwa ini, lakukan perintah. Apa perintahnya? Poso. Pertanyaannya barangkali, kenapa untuk menjadi orang bertakwa harus berpuasa? Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia itu makhluk yang antik, Pak. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya benar terus, gak pernah salah. Maka kalau Bu Arumi pengen suaminya benar terus gak pernah salah ya, bojomu kan jadi malaikat itu. Itu benar terus atau salah itu loh. Apa mana Israelis atau salah itu, Mbak. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan setan setelah menciptakan malaikat. Setan itu sifatnya salah terus gak pernah benar. Makanya Bapak kalau istrinya salah terus gak pernah benar, jangan-jangan istrinya setan. Kok Mas Ipin langsung lirik bojone iki ngopo ya? Yang ketiga, setelah menciptakan malaikat dan setan, itu Allah menciptakan hewan. Lah hewan itu jenisnya ada dua. Hewan yang sukanya nakut-nakuti orang, nakut-nakuti yang lain itu dilambangkan seperti anjing dan serigala. Dan hewan yang senangnya cuma makan, tok dilambangkan seperti kambing. 4 makhluknya Allah ini, Bapak, itu hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya kalau mengingat Allah, dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya kalau menggoda. Anjing itu hiburannya nakut-nakuti. Kambing itu hiburannya makan dan minum. Lah manusia itu mohon maaf 4-4-nya ini ada. Jadi menungso iki ya ana malaikate, ya ana setane, ana asune, ana wedhuse. Jadi kalau orang tuh baik banget, wah sapa kae? Mas Ipin. Apik banget ya. Lah ngapa bar pengajian transferannya tambahi? Malaikat kayak malaikat. Malaikat. Kok orang itu senengannya menggoda tok. Itu dengan gampangnya kita mengatakan, setan. Orang sukanya kok nakut-nakuti tok, pejabat kok gawe meden-medeni rakyat tok. Kita dengan gampang mengatakan, dasar anjing ini. Tapi orang itu yang dipikir kok cuma makanan tok. Maka kita dengan gampang mengatakan, wedhus itu. Sing dipikir omong panganan tok itu. Lah dari keempat makhluk ini yang paling bagus itu malaikat. Maka di bulan Ramadan kemarin kita diprogram seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya orang mangan, orang ngombe. Maka di bulan Ramadan kemarin kita ada minuman, nggak minum, ada makanan, nggak makan, ada istri, kita nggak kumpul. Karena diprogram seolah-olah seperti malaikat. Ingat loh ya, seolah-olah. Tidak menjadi. Kalau menjadi malaikat itu nggak asik, Pak. Iman tuh punya iman, nggak punya malaikat tuh punya iman, nggak punya nafsu. Setan tuh punya nafsu, nggak punya iman. Lah manusia itu asik, ya punya nafsu, punya iman. Lah manusia yang selamat itu manusia yang tahu kapan dia menggunakan nafsu, kapan menggunakan iman. Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah kalau kita Mas Ipin dan semuanya pengen selamat, tahu kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Ketemu bojo, gas. Ngaji, gas. Solawatan, gas. Maksiat, rem. Delok bojone tanggane, rem. Ini selamat. Lah kita diprogram seperti malaikat seperti ini. Supaya kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan sense sosialnya bagus. Masyarakatnya bagus. Dermanya bagus. Sodakohnya bagus.
Lah, maka saya berharap ketika Ramadan ini berakhir, kemudian kita ketemu bulan Syawal, derajat kita ini menjadi takwa, saya mintakan kepada Allah, mudah-mudahan bangsa ini mempunyai sosialitas yang tinggi, kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu merupakan karakter orang yang bertakwa. Makanya jangan sampai kemudian masa ini kemudian berlalu sia-sia, kita tidak mendapatkan derajat apapun, tidak mempunyai peningkatan apapun. Kita melihat tetangga kita yang kelaparan, kita tidak mau berbagi. Jangan hanya berharap dari uluran pemerintah. APBN, APBD itu terbatas. Saya meyakini munculnya istilah new normal karena pemerintah juga khawatir. Pemerintah tidak bisa ndulang rakyatnya terus-menerus. Maka bagaimana kemudian supaya keadaan ini segera normal? Kalau normal kemudian itu tidak akan menjadi beban bagi pemerintah. Kan seperti itu pemahamannya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang berinisiasi membuat acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan warga Trenggalek, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya diberikan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi musibah ini. Amin Allahumma amin. Jadi Pak Bupati demikian sebelum kita berdoa saya sampaikan salah tak bisa dicegah, dendam tak akan menyelesaikan masalah. Izinkan aku memohon maaf agar langkah ke depan semakin mudah. Berharap padi dalam lesung, yang ada hanya rumpun jerami. Harapan hati beretap langsung, tapi apa daya, gara-gara corona hanya bisa bertemu melalui pengajian ini. Bila mulut tak bisa berkata, kaki tak bisa bergerak, segeralah ke dokter, karena itu adalah tanda-tanda stroke. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil Gubernur. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan bangsa ini segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, karena saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bisa pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir selalu membawa cinta. Mas Ipin masih ingat, cinta itu apa Mas Ipin? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Apa itu maksudnya? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Santai Mas Ipin, cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak, tapi sangat. Baca Al-Fatihah sekali, semuanya. Pas kalimat iya kana butuh, iya kana stain. Tolong sekali. Ini jasa dari para masyayikh. Saya ulangi, membaca Al-Fatihah sekali, tapi pas iya kana butuh, iya kana stain, kita ulangi 11 kali. Ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Trenggalek, Jawa Timur, dan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa semua keluarga kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah.
para pemimpin kami ke jalan yang lurus, ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bisa mengambil iktibar, bisa mengambil hikmah dari semua kejadian dan musibah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengambil pelajaran dari setiap musibah yang kau berikan. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, berikanlah kekuatan kepada bangsa ini untuk menghadapi ujian ini, ya Allah. Karena kami meyakini Engkau tidak akan pernah memberikan soal kecuali Engkau memberikan jawabannya, ya Allah. Kami meyakini Engkau tidak pernah memberikan masalah kecuali Engkau memberikan. Kami meyakini, ya Allah, bila ada puasanya pasti ada hari rayanya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah bangsa ini, ya Allah, dari segala mara bahaya. Jauhkanlah bangsa ini, ya Allah, dari segala musibah. Jauhkanlah bangsa ini, ya Allah, dari bala. Jauhkanlah bangsa ini, ya Allah, dari penyakit taun. Jauhkanlah bangsa ini, ya Allah, dari penyakit corona. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau kuatkan kami, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Kuatkan bangsa ini, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur nuwun Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur dan semuanya. Kurang lebihnya maafkan. Mudah-mudahan semesta segera membaik dan kita bisa segera berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.